Diagram pencar adalah grafik yang menampilkan titik-titik data pada koordinat Kartesian, di mana setiap titik mewakili pasangan nilai X dan Y dari dua variabel. Diagram pencar membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan korelasi dalam data. Korelasi dalam diagram pencar adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel numerik. Korelasi bisa positif, negatif, atau tidak ada korelasi sama sekali. Selanjutnya adalah data bivariat. Data bivariat adalah data yang terdiri dari dua variabel yang diukur atau diamati pada subjek yang sama. Tujuan utama dari analisis data bivariat adalah untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel tersebut. Dengan menganalisis data bivariat, kita dapat mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin tidak terlihat dengan menganalisis satu variabel saja. Variabel dalam data bivariat ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Independen atau variabel bebas adalah variabel yang diubah untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati untuk melihat pengaruh dari perubahan pada variabel independen. Selanjutnya, cara membedakan variabel independen dan dependen. Waktu belajar dan nilai ujian. Waktu belajar adalah variabel independen, karena waktu belajar dapat menyebabkan perubahan pada nilai ujian. Sedangkan nilai ujian adalah variabel dependen, karena nilai ujian dipengaruhi oleh waktu belajar. Tingkat pendidikan dan kinerja kerja. Tingkat pendidikan adalah variabel independen, karena tingkat pendidikan dapat menyebabkan perubahan kinerja kerja. Nah, sedangkan kinerja kerja adalah variabel dependen karena kinerja kerja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Selanjutnya, pola korelasi diagram pencar, yaitu ada korelasi positif, yaitu terjadi ketika nilai satu variabel meningkat dan variabel lainnya juga meningkat. Contohnya, semakin banyak jam belajar, maka nilai ujian cenderung semakin tinggi. Nah, selanjutnya korelasi negatif terjadi ketika nilai satu variabel meningkat dan variabel lainnya menurun. Contohnya, semakin lama menonton TV, maka prestasi akademis cenderung menurun. Korelasi non-linear yaitu terjadi ketika hubungan antara dua variabel membentuk kurva dan tidak berupa garis lurus. Contohnya hubungan antara kecepatan kendaraan dan konsumsi bahan bakar. Selanjutnya tidak ada korelasi, yaitu terjadi ketika tidak terdapat hubungan yang jelas antara dua variabel. Contohnya, ukuran sepatu tidak berhubungan dengan nilai ujian. Kemudian arah tren, diagram pencar. Yang pertama adalah arah positif atau meningkat. Titik-titik data pada diagram pencar cenderung naik dari kiri ke bawah ke kanan atas. Ketika variabel independen X meningkat, maka variabel dependen Y juga meningkat. Yang kedua, arah negatif atau menurun. Titik-titik data pada diagram pencar cenderung turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ketika variabel independen X meningkat, maka variabel dependen atau Y menurun. Yang ketiga, tidak ada arah atau tidak ada korelasi. Titik-titik data tersebar acak tanpa ada pola yang jelas atau tidak menunjukkan kecenderungan naik atau turun. Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel independen X dan variabel dependen atau Y. Yang keempat, arah non-linear, yaitu titik-titik data membentuk pola yang tidak lurus, bisa berbentuk kurva atau pola yang lebih kompleks. Hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y tidak konstan. Selanjutnya, diagram pencar tren linear positif, yaitu titik-titik data cenderung membentuk garis lurus yang miring ke atas dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan bahwa ketika variabel independen meningkat, maka variabel dependen juga cenderung meningkat. Contohnya hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Bisa dilihat gambarnya seperti gambar di atas. Selanjutnya B, tren linear negatif, yaitu titik-titik data cenderung membentuk garis lurus yang miring ke bawah dari kiri
ke kanan. Ini menunjukkan bahwa ketika variabel independen meningkat, maka variabel dependen cenderung menurun. Contohnya seperti rokok yang dihisap per hari dan usia harapan hidup. Kemudian ada juga tren non-linear, yaitu titik-titik data membentuk kurva atau pola yang tidak lurus. Hubungan antara variabel independen dan dependen tidak mengikuti garis lurus seperti contohnya hubungan antara kecepatan dan konsumsi bahan bakar, di mana pada kecepatan tertentu konsumsi bahan bakar lebih efisien, sedangkan pada kecepatan terlalu tinggi atau terlalu rendah, konsumsi bahan bakar semakin meningkat. Bisa dilihat contoh tren nonlinear positif seperti gambar di atas, dan ada juga tren nonlinear negatif seperti gambar di atas. Kemudian ada juga yang namanya tidak ada tren atau no correlation, yaitu titik-titik data tersebar acak tanpa ada pola tertentu. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara variabel independen X dan dependen Y. Contohnya hubungan antara nomor urut rumah dan berat badan penghuni. Bisa dilihat contoh dari tidak ada tren, yaitu seperti gambar di atas. Selanjutnya ada juga bentuk tren diagram pencar, yaitu tren kurva linear. Kurva linear seperti gambar di atas. Titik-titik data membentuk pola kurva yang bisa berupa parabola, U-shape, ataupun bentuk lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dependen berubah seiring dengan perubahan nilai variabel independen, seperti contohnya pada hubungan antara stres dan performa kerja. Pada tingkat stres rendah hingga sedang, performa kerja meningkat. Sedangkan pada tingkat stres yang terlalu tinggi, performa kerja bisa saja menurun.